Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala SDN 2 Limboto dan teman-teman sekalian yang menyempatkan untuk mengikuti sosialisasi tentang budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah, terutama di SDN 2 Limboto. Yang pertama, budaya positif mendukung pembelajaran lebih bermakna. Saya jelaskan dulu apa itu budaya positif, yaitu budaya positif mainan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, apa pentingnya budaya positif di sekolah kita? Yaitu dengan budaya positif dapat menumbuhkan sikap bergotong royong sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah dan adanya rasa peduli satu sama lain dan menumbuhkan rasa sikap mandiri. Tujuan budaya positif di sekolah yaitu yang pertama menumbuhkan murid-murid dalam menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama. Yang kedua, menumbuhkan murid-murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal. Dan yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Apa sih yang termasuk dalam budaya positif? Yang pertama, budaya positif itu meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol yang harus ada pada diri guru tersebut. Dan yang keenam, segitiga restitusi atau penyelesaian masalah. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon, yaitu budaya positif yang di sekolah akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna apabila setiap komponen konsep dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi, karena pendidik akan memperhatikan beberapa hal berikut terkait dengan konsep budaya positif: mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Selanjutnya, konsep disiplin positif. Disiplin positif adalah kesepakatan bersama yang dipraktikkan akan mendorong anak melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik dan teratur, sehingga menjadi modal penting dalam menumbuhkan disiplin positif. Dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak. Yang kedua, dapat mendukung kemandirian anak dan rasa bertanggung jawab atas dirinya. Dan yang ketiga, dapat mendukung lingkungan yang lebih baik dalam keluarga maupun di lingkungan sekolah. Kata kuncinya, disiplin positif itu fokus pada arahan bukan koreksi. Dan hal ini yang harus diterapkan kepada kita seorang guru menjadi guru modern. Dan ini keyakinan kelas yang mungkin harus kita terapkan di dalam kelas, yaitu yang keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Dan keyakinan kelas ini, kalau menjadi pembahasan kami waktu di Lokakarya, ada yang bertanya, Ibu, bagaimana dengan keyakinan kelas untuk guru mata pelajaran? Keyakinan kelas itu bisa dibuat untuk, kalau misalkan guru membuat keyakinan kelas bisa, guru mapel juga bisa, supaya masing-masing orang itu mempunyai keyakinan kelas. Nah, saya akan memperlihatkan contoh keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini dibuat oleh anak itu sendiri. Masih angkatan 1 sampai angkatan 5 itu masih pakai kesepakatan kelas, tapi dia sekarang angkatan 8 sudah pakai keyakinan kelas. Yang pertama contohnya masuk kelas tepat waktu. Kalau anak yang bikin kesepakatan atau keyakinan kelas, pastinya mereka akan mengikuti itu. Tapi kalau dari orang guru sendiri, anak kadang masih ada yang melanggar karena cuma pakai sistem lewat. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, keyakinan kelas, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Dan yang keempat, bicara yang sopan dan baik. Yang kelima, saling membantu. Dan keenam, mengingatkan teman jika memerlukan kesalahan.
Selanjutnya, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini yang harus dipenuhi agar memperoleh kehidupan yang sejahtera. Termasuk murid usia sekolah dasar tidak terkecuali. Kebutuhan dasar manusia menurut William dan Choice Theory dibagi menjadi 5, antara lain kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Seperti itu untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, dan terakhir pemantau dan manajer. Selanjutnya ini yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kalau bahasa dulu untuk menyelesaikan masalah. Sekarang kita memakai segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah dengan metode yang ada 3 ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya akan memperlihatkan contoh dari segitiga restitusi. Yang pemeran di dalam ini siswa kelas 4 sebelumnya. Saya ambil yang sering terjadi di sekolah. DP kasus di sini ada 2. Yang kasus pertama sering terlambat. Mungkin ini dengan adanya segitiga restitusi, seorang guru mau belajar cara menyelesaikan masalah tanpa marah-marah. Kasus pertama, Aspar sering datang terlambat ke sekolah sehingga ia sering tidak mengikuti upacara bendera atau tidak mengikuti apel, padahal rumahnya dekat dengan sekolah. Stabil kan? Itu makanya kira-kira berapa kali Aspar terlambat. Apa membuat kesalahan itu wajar, karena kita sebagai manusia terluput dari kesalahan. Namun kita harus tetap belajar dan memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Nah sekarang kita cari solusi sama-sama ya. Aspar sering terlambat dalam sekolah itu pasti ada alasannya. Coba Validasi tindakan yang salah. kenapa kamu tidak Nah, coba diingat-ingat kembali keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama. Dan seingat Ibu bilang kemarin, Ibu telah mengingatkan tentang keyakinan sekolah. Coba kira-kira apa ya keyakinan kelas yang telah kita disiplin untuk datang ke acara kita sekolah ya. Penting sekali itu. Nah, menurut kamu penting tidak untuk datang ke sekolah? Kenapa penting? Dan langsung penyelesaiannya proses. Jadi DP masalah itu orang tanya pada orang apa, orang juga yang harus menyelesaikan itu masalah. Orang hanya mau tuntun orang, harusnya dia begini. Ini kan langsung diselesaikan pada saat itu juga. Pada saat itu juga. Karena kita guru kelas itu dituntut untuk mengajar. Jadi kalau misalkan segitiga restitusi itu orang menyelesaikan masalah pada saat jam istirahat atau pulang sekolah. Ini dia menyelesaikan perpus di luar jam belajar. Jam istirahat ke atau sudah. Jam istirahat tadi mulai menyelesaikan masalah. Orang pernah bilang kayaknya susah, apalagi anak.
minta tanggapan. Bagaimana dengan perasaan setelah selesai itu masalah? Ini dimintakan Tidak, tolong minta tanggapan. Begitu juga, kenyataan juga begitu. Kenyataan juga begitu. Kalau begitu pun kalau orang habis belajar, nanti orang tanya, apakah keyakinan kelas yang kalian yang sudah ada yang kita buat bersama itu sudah terlaksana? Orang mau tanya pada orang, baru selesai KBM. selesai KBM. Tadi di keyakinan kelas itu kan hanya ada berapa poin? Boleh orang tambah. Berarti memasukkan ini. Kalau ibu suka masuk kasih masuk itu boleh. Rupa kalau saya tambah sapu dikembalikan pada tempatnya. Menanyakan perasaan siswa setelah menerima satu materi. Satu materi. Tidak terima kalau dirinya dipanggil oleh Vidya dengan nama orang tuanya dan dibuat sebagai bahan ejekan atau candaan. Karena ia tidak tahan, ia langsung emosi dan menendang kaki Vidya. Asesmen kan sudah, baru keyakinan kelas. Tidak apa-apa ini biar banyak. Apalagi kalau untuk kelas ini, kamu pasti langsung dari orang sendiri. Itu cuma kayak bikin perlu bagi apa mau itu sapu asal buang. Nanti kan yang pikir sendiri, kalau orang pikir sendiri mau tercapai. Kalau misalnya macam saya 28 siswa semua melarang dari tindakan kamu, kalau kita harus tampung ke semuanya berarti Tidak usah semua, misalkan ada pasti yang mirip-mirip kasih satu, begitu. Kalau misalkan ibu tangga sampah full, berarti sudah masuk di kebersihan, menjaga kebersihan sudah di situ. Ibu tanpa sampah piket tidak buang di sana karena so full kebersihan, tapi rata-rata nampak semua. Kalau kita punya 32 pebahan, Jadi dia bicara pilih sticky note atau suruh tulis langsung di papan tulis atau di kertas. Kalau pakai sticky note dia bagus, tinggal dorong tulis tempel. Jadi orang lihat yang sama itu yang orang mau ambil. Satukan. Terakhir yaitu terdapat banyak hal positif saat budaya positif ini diterapkan, antara lain penghargaan terhadap keunikan peserta didik lebih dihargai. Disiplin diri bukan lagi diartikan sebagai hukuman, akan tetapi lebih pada proses belajar, melihat perilaku peserta didik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Menghargai setiap perilaku peserta didik memiliki tujuan, mewujudkan merdeka belajar dengan menyusun keyakinan kelas yang dibentuk bersama, disepakati bersama, dan untuk ditaati bersama, dan lebih memahami bahwa sumber alasan perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan untuk mendapat imbalan atau penghargaan, dan menjadi orang yang diinginkan sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Hanya itu dulu yang bisa saya sosialisasikan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. 5 posisi kontrol dia kan ada 5. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitoring atau pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol, kira-kira kita di posisi apa? Saya akan bacakan. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau dapat hukuman. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Nah, hobi begitu, bikin salah terus. berarti tidak boleh berkata begitu, Ibu. Tidak bisa. Yang ketiga, pasti selalu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Seberapa kali ibu bilang, ini kok terlambat, bukan tipus kasih tahu. 5 posisi kontrol. Berarti apa? Orang dengar.
Maksud Dia tidak dibagi-bagi. Misalkan si penghukum itu sahabat, tidak. Cuma ini rupa kayak orang sadar diri, orang ini masuk di mana, kategori apa? kategori kita? apa, begitu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Iya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya, bantu kamar ibu, ibu minta tolong ah." Gitu. Padahal kalau seharusnya orang guru itu sebagai mantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya akan mengatakan yang seperti di segitiga restitusi tadi, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensi apa jika kamu tidak bertanggung jawab atas pekerjaan yang kamu tidak kerjakan itu? Yang terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa saja di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Minta mau diulangi yang membuat orang merasa bersalah itu. Membuat orang merasa bersalah. Orang merasa bersalah. Bersalah berarti kayak kita langsung Memvonis. Misalkan guru. Orang guru itu biasa kalau ada anak-anak yang karena salah itu anak kan nakal sekali. Mana yang duluan, yang Tidak salah. boleh, ditiadakan. Tidak boleh. Ditiadakan. Itu penghukum. Orang tidak mau dengar dari penjelasan. Pokoknya orang dua ini biar bermasalah, salah dan tidak duduk orang Iya, hukum. macam pengalaman saya yang Teriski. Dua-dua tetap berhukum. Saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian dan juga ibu kepala sekolah yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti sosialisasi saya tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.